Oke, hari ini Kak Rahma akan menjelaskan tentang trigonometri ya. Nah, di sekolah udah ada kelas yang masuk trigonometri, ada yang belum mungkin ya. Nah, untuk nanti sama-sama pasti belajarnya barengan gitu ya. Nah, trigonometri, di dalam trigonometri ini apa aja sih yang akan kita pelajari? Kita bisa lihat scale diagram in geometry gitu ya. Terus labeling right angle dan triangle, trigonometric ratio, finding angle, dan problem solving with trigonometry kayak gitu ya. Nah, Kak Rahma mulai bahas satu-satu. Berarti nanti Kak Rahma akan keluarin part A sampai part F ya. Nah, kita masuk ke part A. Nah, tentang scale diagram in geometry. Jadi scale diagram itu bisa digunakan untuk mengestimasi panjang dan sudut dari geometrical figure gitu ya, dari sebuah figur geometri kayak gitu. Nah, Kak Rahma contohin misalnya si Jack ini contracted to install light to shine on the front of a hotel. He wants to install the light at the ground level at a point A. Jadi dia pengen taruh lampu di sini on the near side of a drain gitu ya. The drain is 36,5 meter from the base of the hotel. Jadi ini panjangnya dari sini dari lampu ini ke hotel ini adalah 36,5 meter. From this point the angle up to the top of the hotel is 50. Jadi angle untuk bisa sampai ke atas hotel ini adalah 50 derajat. Nah, dari sini, dari informasi ini kita bisa tahu loh cara mencari tinggi hotelnya gitu ya. Jadi kita punya sudut, kemudian kita punya jarak sudut dengan gedung itu. Nah, kita mencari tinggi si gedung itu. Caranya gimana sih? Nah, caranya adalah dengan faktor skala. Gunakan skala. Misal di dalam soal ini skalanya itu 1 mm mewakili 1 meter. Nah, berarti digambar pakai penggaris, panjang dari A ke B adalah 36,5 mm ya. Kan ini 1 mm mewakili 1 meter ya. Kita gambar nih. Kita ganti skalanya meter ke milimeter gitu ya. Oh, berarti kalau di sini 36 aslinya 36,5 meter, kita gambar di buku kita adalah 36,5 mm. 36,5 mm. Nah, kemudian kita harus punya sudut harus punya busur ya. Trigonometri ini punya busur ya. Sediakan busur. Nah, terus buat busur nih dari titik ini gitu ya, 50 derajat. Dari garis ini 50 derajat ya. Nah, kalau udah dapet, tarik garis yang agak panjang. Oke? Tarik garisnya. Nah, habis itu baru deh setelah ini kan kita pertama garisin dulu nih 36,5. Habis itu kita ambil busur 50 derajat, 50 degree, terus kita tarik gitu ya yang panjang. Nah, tarik yang panjang. Nah, habis itu baru tarik garis dari si titik B ini ya ke sini. Nah, pakai penggaris, silahkan pakai penggaris ya. Misal pakai penggaris setelah dihitung ternyata 43,5 mm. Nah, karena satuannya kan masih di buku kan, di peta kan ceritanya. Nah, kalau jarak tinggi sebenarnya hotelnya berarti tinggal rubah dari milimeter ke meter gitu ya. Berarti jadi 43,5 meter ya. Jadi langkah-langkahnya kalau ada soal seperti ini, buat garis lurusnya dulu berapa jaraknya gitu ya. Kemudian setelah sudutin tarik garisnya, baru hitung tinggi, pertemuan tinggi antara titik ini dan titik ini gitu. Oke? Tinggal dihitung gitu. Dan pakai skala, jangan lupa harus pakai skala ya. Nah, sama nih kayak misalnya kayak gitu ya. Nah, lagi misal ada contoh soal latihan ya. Convert this rock sketch into an accurate scale diagram. Use a scale of 1 cm mewakili 1 meter gitu ya. Nah, berarti yang A gambar ya, digambar ulang berarti, tapi dia pakainya silakan semuanya gambar garis. Kalau ini 1 cm mewakili 1 meter, berarti garisnya itu dari sini ke sini kita buat gambar ulang 5 cm gambar ya. Kemudian buat sudut 37 derajat.
Oke, bisa kan ya? Ini udah bisa waktu SD ya, maka Rahma juga. Nah, habis itu tarik garisnya. Oke. Nah, dari situ use to find an actual length of BC. Misalkan ini Rahma ini kasih samain ya, ABC. Nah, dari sini bisa dihitung pakai penggaris. Kalau gambarnya rapih pasti benar ya. BC dapat, AC dapat. Kayak gitu ya. Begitupun sama kayak nomor 2. Use a scale diagram with scale 1 cm mewakili 10 meter. Nah, kalau ini 82 meter, berarti 1 cm. Ini berarti buat gambarnya cuma 8,2 cm aja ya. Itu buat sudut 31 derajatnya. Tarik yang panjang gitu ya. Nah, pertemuan dua titik ini bisa dicari. Tinggi heightnya berarti yang ini ya, untuk nomor 2. Kayak gitu. Oke, coba setelah dengar penjelasan Kak Rahma ini, kerjakan exercise 22A menggunakan penggaris dan busur wajib ya. Kalau nggak ngerti langsung tanya Kak Rahma di WA. Nanti bisa Kak Rahma langsung jelasin di Zoom gitu ya. Oke deh. Ya udah, silahkan setelah dengar penjelasan ini bisa dicoba exercise 22A tentang scale diagram in geometry. Latihannya dicoba ya. Cuma 4 soal aja kok.